Yang terhormat Pak Haji Dadang selaku dosen pengambil mata kuliah Kemandirian beserta teman-teman yang saya bawakan. Di sini kami ingin menjelaskan materi mengenai supervisi pendidikan. Saya Nurul Sobrina selaku moderator, saya Aliaina selaku pemateri. Yang pertama kami akan menjelaskan mengenai pengertian dan konsep dari supervisi pendidikan. Nah, di sini ada supervisi pendidikan. Pengertiannya itu proses pembinaan yang dilakukan oleh supervisor untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran dan kinerja tenaga pendidik di sekolah. Dan tujuannya ini untuk meningkatkan pendidikan melalui pembinaan profesi yang bermutu, menciptakan lingkungan belajar yang lebih efektif serta memastikan terlaksananya program pendidikan dengan baik dan sesuai dengan standar. Lalu konsep supervisi pendidikan ini berfokus pada peningkatan kualitas proses pembelajaran, bukan hanya pengawasan terhadap kinerja guru. Supervisor berperan sebagai mitra kerja yang membantu guru mengembangkan metode pembelajaran yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya dari supervisi pendidikan ini yang terdapat manfaat dan fungsi. Nah, yang pertama ini ada manfaat. Yang pertama ada meningkatkan kualitas pengajaran. Jadi supervisi pendidikan ini membantu guru untuk meningkatkan kualitas pengajaran. Terus juga melalui observasi dan umpan balik jika guru dapat memperbaiki kelemahan serta dapat meningkatkan dari guru tersebut untuk meningkatkan kualitas pengajarannya. Yang kedua ada mengidentifikasi kebutuhan pendidikan. Jadi supervisi pendidikan ini membantu untuk mengidentifikasi dari kebutuhan pendidikan sendiri, di mana dengan mengamati siswa dan menganalisis data pembelajaran, supervisor dapat mengidentifikasi dan memberi rekomendasi untuk kebutuhan tersebut. Selanjutnya yang ketiga ada mendorong refleksi dan peningkatan diri. Jadi supervisi di sini untuk membantu untuk mendorong refleksi dan peningkatan diri, di mana dengan berpartisipasi dalam proses, guru tersebut diajak untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan mereka sendiri, serta dapat mengembangkan strategi untuk meningkatkan kualitas pengajaran. Selanjutnya yang keempat ada meningkatkan kerja tim dan kolaborasi, di mana supervisi di sini membantu untuk meningkatkan kerja tim dan kolaborasi dengan dapat memfasilitasi pertemuan tim guru untuk berbagi pengalaman, beri umpan balik dan saling belajar, sehingga dapat meningkatkan kerjasama dan pengertian antar staf. Dan yang kelima dari manfaat supervisi ini ada mengukur pencapaian tujuan pembelajaran. Jadi supervisi ini membantu untuk mengukur pencapaian tujuan pembelajaran, sehingga dapat memantau dan mengevaluasi kemajuan siswa dengan mengamati proses dan hasil penilaian yang akan membantu dalam mengidentifikasi keberhasilan dan kegagalan dalam sistem pendidikan tersebut. Selanjutnya ada 4 fungsi dari supervisi pendidikan. Yang pertama ada fungsi penelitian, di mana penelitian ini sebagai solusi untuk memecahkan permasalahan sosial. Jadi sebelum memecahkan masalah, dilakukan terlebih dahulu untuk penelitian apa masalah tersebut dan akan dicari tahu mengenai solusi dari permasalahan tersebut. Yang kedua ada fungsi penilaian, di mana fungsi penilaian ini dalam supervisi pendidikan sebagai langkah untuk mengukur tingkat kemajuan sekolah tersebut, baik dari peserta didiknya, guru, kepala sekolah, dan staf dan lain-lainnya. Yang ketiga ada fungsi perbaikan, di mana fungsi ini sebagai dasar untuk mendorong dan memotivasi guru agar meningkatkan kualitas kinerja serta memperbaiki kinerja guru tersebut. Selanjutnya yang keempat adalah fungsi dari pembinaan, di mana fungsi ini untuk membina guru dalam mengemban tugasnya sebagai pendidik, seperti supervisor di sini bisa mengadakan
mengajar, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada juga jenis-jenis dari supervisi pendidikan. Di sini ada 3 jenis. Yang pertama ada supervisi umum. Supervisi umum ini adalah supervisi untuk hal-hal umum di sekolah yang sifatnya menjadi penunjang kegiatan pembelajaran. Jadi masih bersifat umum. Nah, di sini itu contohnya misalnya pembangunan gedung, administrasi kantor, pengadaan buku, dan alat tulis lainnya. Kemudian yang kedua ada supervisi pengajaran. Di sini adalah supervisi untuk hal-hal yang berkaitan langsung dengan pembelajaran. Jadi di sini itu udah mulai berfokus dalam kegiatan pembelajarannya. Kalau yang awal tadi masih kepada sekolahnya. Kemudian yang ketiga ini ada supervisi klinis. Dimana ini masih termasuk dalam supervisi pengajaran. Hanya saja supervisi klinis ini lebih berfokus pada penyebab munculnya hambatan atau kendala dalam pembelajarannya. Nah, jadi jika hambatan tersebut berhasil diidentifikasi, supervisor itu dapat memberi pembinaan pada guru untuk memperbaikinya. Di sini ada implementasi supervisi pendidikan. Nah, ini melibatkan langkah-langkah pentingnya itu perencanaan. Perencanaan ini menetapkan tujuan supervisi, strategi, dan area menjadi fokus pengawasan. Yang kedua di sini ada pelaksanaan. Supervisi melakukan observasi di kelas, mengumpulkan data, lalu ada menggunakan metode pengajaran serta interaksi dengan siswa. Lalu yang ketiga ada pemantauan. Supervisi memberikan umpan balik kepada guru berdasarkan data yang sudah diperoleh. Lalu ada evaluasi. Evaluasi ini tujuan awalnya itu apakah tercapai serta mengembangkan langkah-langkah yang tidak lanjut untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang kelima ini ada pengembangan kapasitas. Supervisor harus dilengkapi dengan pelatihan dan peningkatan keterampilan. Faktor pendukungnya itu yang pertama kompetensi supervisor. Nah, supervisor ini memiliki kemampuan manajerial, analitis, dan pedagogis yang baik akan melaksanakan supervisi dengan baik. Lalu yang ketiga ada ketersediaan fasilitas dan sumber daya. Fasilitas yang memadai seperti ruang kelas yang nyaman, terus laboratorium dan akses teknologi dapat mendukung supervisi pendidikan. Lalu yang ketiga ada kebijakan yang mendukung. Kebijakan pendidikan yang mendukung baik dari tingkat pemerintah pusat maupun daerah merupakan faktor penting dalam keberhasilan supervisi pendidikan. Lalu di sini ada faktor penghambatnya. Faktor penghambat itu yang pertama ada kurangnya kompetensi supervisor. Supervisor yang kurang terampil dapat menghambat proses supervisi sehingga tujuan peningkatan kualitas pembelajaran tidak akan tercapai. Lalu yang kedua ada minimnya sarana dan prasarana. Minimnya fasilitas sekolah ini dapat menjadi hambatan pelaksanaan supervisi. Tanpa sarana dan prasarana yang memadai, guru tidak dapat melaksanakan proses pembelajaran secara optimal. Dan supervisi menjadi sulit untuk dilakukan secara efektif. Lalu yang ketiga ada beban kerja guru yang tinggi. Ini seperti tugas administratif dan tanggung jawab tugas pengajaran dapat menghambat upaya supervisi. Lalu yang terakhir ada perbedaan pemahaman supervisi. Jika guru merasa bahwa supervisi hanya untuk mencari kesalahan, mereka mungkin menjadi tidak kooperatif dan pada akhirnya akan menghambat proses supervisi. Selanjutnya dari supervisi pendidikan ini ada tantangan. Dari sini yang kita cantumkan ada 4 tantangan. Yang pertama, kurangnya pemahaman tentang supervisi pendidikan. Nah, di situ masih banyak banget. Mengapa kurangnya pemahaman? Karena masih banyak guru, kepala sekolah dan lain-lainnya itu yang masih belum paham mengenai tujuan, fungsi, dan lain-lainnya dari supervisi pendidikan tersebut. Nah, yang kedua ini ada kurangnya sumber daya manusia. Jadi maksudnya itu masih banyak jumlah pengawas sekolah dan supervisor yang kompeten itu masih kurang memadai untuk melakukan penilaian. Nah, yang ketiga ada kurangnya sarana dan prasarana. Jadi di setiap sekolah itu masih belum lengkap gitu fasilitasnya. Jadi sarana dan prasarananya ini
masih ada yang belum memiliki, atau jika memiliki pun masih belum atau kurang memadai. Kemudian yang keempat, ada kurangnya dukungan dari pemerintah. Jadi pemerintah di sini belum memberi dukungan yang optimal untuk program dari supervisi pendidikan. Selanjutnya dari tantangan tersebut terdapat juga solusinya. Yang pertama itu melakukan pelatihan bagi guru dan kepala sekolah tentang supervisi pendidikan. Nah, di sini itu diadakan pelatihan bagi guru agar guru dan kepala sekolah ini lebih paham tentang supervisi pendidikan, sehingga supervisi pendidikan di sini dapat berjalan sesuai rencana. Yang kedua ada meningkatkan jumlah pengawas sekolah dan supervisor pendidikan. Nah, di sini perlu ditingkatkan karena tadi juga tantangannya itu masih kurang, sehingga dengan ditingkatkannya jumlah pengawas dan supervisor di sini, maka tingkat kemajuan sekolahnya pun akan lebih maju dan sesuai dengan supervisi pendidikan. Nah, yang ketiga adalah memperbaiki sarana dan prasarana sekolah. Jadi di setiap sekolah mungkin bisa lebih lihat lagi sarana dan prasarana tersebut apakah sudah memadai atau belum. Jika belum pun bisa di-upgrade atau diperbaiki atau membeli baru sesuai kebutuhan dari sekolah tersebut. Nah, yang keempat ini ada memberi dukungan anggaran untuk program supervisi pendidikan. Di sini bisa dari pemerintah atau donatur memberi dukungan berupa apa? Berupa anggaran untuk mendukung program dari supervisi pendidikan. Oke, iya dari presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya masuk kepada sesi tanya jawab. Mungkin bisa dimulai dari kelompok 1. Ya, perkenalkan nama saya Sumanto Rahman, perwakilan dari kelompok 1. Izin bertanya ya. Jadi jika kalian sebagai seorang supervisor pendidikan, metode supervisor apa sih yang akan kalian pilih untuk mengatasi hambatan dalam pembelajaran dan mengapa metode tersebut efektif? Nama saya Dianto dari kelompok 2 ingin bertanya, apa dampak supervisi yang baik terhadap motivasi dan kinerja guru? Sebelumnya ingin bertanya untuk kelompok 14. Saya Asila dari kelompok 3. Untuk pertanyaannya, bagaimana sih tadi kan ada di bagian slide kedua atau ketiga gitu, aku lupa, untuk menunjang kualitas pembelajaran kan. Nah, itu gimana sih supervisi pendidikan itu dapat meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas gitu? Berikan contoh penerapannya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya India, saya dari kelompok 4. Izin bertanya, menurut kelompok 14, apa saja keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang supervisor pendidikan agar supervisi dapat berjalan dengan baik? Terima kasih. Perkenalkan, saya Pandu Syapa dari kelompok 5. Izin bertanya ke kelompok 14. Pertanyaannya, bagaimana supervisi pendidikan berperan dalam pemecahan masalah yang dihadapi guru dalam proses pembelajaran? Terima kasih. Perkenalkan, saya Nia dari kelompok 6. Izin bertanya. Pertanyaannya, bagaimana peran teknologi dalam supervisi pendidikan? Apakah penggunaan teknologi sudah optimal dan relevan? Terima kasih. Agar terima dari kelompok 3 izin bertanya, bagaimana supervisi pendidikan dapat membantu meningkatkan efektivitas proses belajar mengajar? Saya dari kelompok 8 izin bertanya, bagaimana supervisi pendidikan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran yang berorientasi pada soft skills dan karakter di masa pasca pandemi. Perkenalkan, saya Ines dari kelompok 9. Izin bertanya, apa saja indikator keberhasilan dalam pelaksanaan supervisi pendidikan? Terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, saya Nadia dari kelompok 10. Mohon maaf, sebelumnya boleh jelasin nggak itu bagaimana sih sejarah perkembangan supervisi pendidikan ini di Indonesia? Perkenalkan, nama saya Mordehan dari kelompok 11. Dan pertanyaannya, apa saja alat atau indikator yang dapat digunakan untuk menilai efektivitas supervisi pendidikan? Sebelumnya izin bertanya kepada kelompok 14. Saya dari kelompok 12. Izin bertanya, bagaimana supervisi pendidikan dapat berkontribusi pada pengelolaan kurikulum di sekolah? Saya dari kelompok 13. Izin bertanya,
bagaimana pendekatan supervisi klinis dapat mengatasi kendala pembelajaran dan apa dampak terhadap kualitas pembelajaran. Terima kasih kepada teman-teman semua untuk pertanyaan dari setiap kelompok. Selanjutnya izinkan kami untuk berdiskusi terlebih dahulu. Selanjutnya izinkan kami untuk menjawab pertanyaan dari 3 kelompok. Yang pertama, saya ingin menjawab pertanyaan kelompok 2 dari Devi. Yang bertanya itu, apa dampak supervisi yang baik terhadap motivasi dan kinerja guru? Nah, di sini saya ingin menyebutkan dampaknya itu ada 6. Yang pertama itu peningkatan kepercayaan diri, di mana supervisi yang konstruktif dan suportif itu dapat membantu guru merasa lebih percaya diri dalam mengajar. Nah, yang kedua ada motivasi untuk berkembang, di mana dengan adanya supervisi yang baik, guru merasa didukung untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan mereka. Yang ketiga ada hubungan kerja yang kuat, di mana supervisi yang baik ini membangun hubungan yang positif antara guru dan supervisor, sehingga menciptakan hubungan kerja yang kolaboratif dan mendukung. Selanjutnya yang keempat ada penanganan masalah secara proaktif, di mana dengan supervisi yang efektif, masalah dalam pengajaran dapat diidentifikasi dan diatasi lebih awal. Terus yang kelima itu ada peningkatan kinerja siswa, di mana ketika guru merasa termotivasi dan didukung, mereka cenderung memberikan pengajaran yang lebih baik. Kemudian yang keenam itu ada peningkatan loyalitas. Nah, guru yang merasa dihargai dan didukung oleh supervisi cenderung lebih loyal terhadap sekolah dan lebih berkomitmen terhadap tugas mereka. Lalu pertanyaan yang kedua itu dari kelompok 3 itu Asila. Bagaimana supervisi pendidikan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas? Di sini supervisi pendidikan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Ini ada beberapa cara. Yang pertama itu pelatihan dan pengembangan. Supervisi seringkali mencampur program pelatihan untuk guru. Melalui pelatihan, guru dapat belajar tentang strategi pembelajaran terbaru dan teknologi pendidikan yang dapat mereka terapkan di kelas. Contohnya itu pelatihan tentang penggunaan alat digital untuk pembelajaran jarak jauh dapat membangun guru mampu memanfaatkan teknologi dengan baik. Lalu yang kedua ada pengembangan kurikulum. Supervisi juga dapat berfokus pada pengembangan dan evaluasi kurikulum. Dengan melibatkan guru dalam proses ini, mereka dapat menyampaikan kebutuhan dan tantangan yang mereka hadapi. Contohnya ini, kayak misalnya siswa tuh banyak kesulitan dengan materi. Tim supervisi itu dapat merancang ulang materi yang materi tersebut agar mudah dipahami. Lalu yang ketiga ada peningkatan komunikasi. Supervisi yang baik menciptakan saluran komunikasi yang terbuka antara guru dan manajemennya. Ini contohnya itu kayak forum diskusi reguler dapat diadakan untuk membahas strategi pengajaran dan berbagai pengalaman. Selanjutnya saya ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 9 yaitu dari Dinas, di mana pertanyaannya apa saja indikator keberhasilan dalam pelaksanaan supervisi pendidikan. Nah, di sini ada beberapa indikator. Nah, yang pertama ini indikator keberhasilannya itu yang pertama peningkatan kualitas pengajaran. Ini terjadi perbaikan dalam metode pengajaran dan pendekatan yang digunakan oleh guru yang dapat diukur melalui observasi kelas dan penilaian dan tentang jawab. Kemudian ada juga partisipasi dalam pelatihan. Jadi jumlah guru yang berpartisipasi dalam program pelatihan atau pengembangan profesional diadakan sebagai bagian dari supervisi. Nah, kemudian ada komunikasi yang efektif, di mana dengan adanya komunikasi yang terbuka dan konstruktif antara guru dan supervisor tercermin dalam umpan balik yang diterima dan didiskusi langsung. Kemudian terdapat penerapan strategi baru, di mana guru ini memulai menerapkan strategi pembelajaran baru yang diperoleh dari supervisi, seperti penggunaan
umpan balik dari guru dan hasil yang diharapkan. Jadi dengan menggunakan indikator-indikator yang sudah saya sebutkan tadi, institusi pendidikan ini dapat menilai efektivitas dan dampak dari proses supervisi pendidikan yang dilakukan. Selanjutnya izinkan saya membaca kesimpulan dari supervisi pendidikan. Supervisi pendidikan ini berperan penting dalam peningkatan kualitas pembelajaran dan pengembangan profesional guru. Selain sebagai alat evaluasi, supervisi ini berfungsi sebagai proses kolaboratif untuk membantu guru mencapai tujuan pembelajaran. Nah, dengan pendekatan partisipatif dan berbasis data, supervisi menciptakan lingkungan belajar yang positif. Kemudian implementasi yang efektif melibatkan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, serta membutuhkan komunikasi yang baik antara supervisor dan guru untuk membangun kepercayaan dan memberikan umpan balik konstruktif. Pelatihan bagi supervisor juga penting agar mereka mampu menjalankan tugasnya dengan optimal. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.